Halo Mbak. Selamat pagi, Bu Reski. Kedengaran ya suara saya ya teman-teman ya? Terdengar, Bu. Jelas. Oke, Dengeran. Bu. Dengeran, Bu. oke kita mulai ya. Selamat pagi teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa kembali di acara e-lecturing mata kuliah metodologi penelitian pariwisata. Selamat pagi Bu Ani Nur. Selamat pagi, Mbak Rizky. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Sehat Alhamdulillah. ya. Terima kasih banyak Ibu sudah menyempatkan waktu di weekend ini untuk berbagi ilmu kepada kami. Terima kasih juga untuk mahasiswa UT yang sudah hadir di hari yang semangat sekali ini untuk belajar. Menariknya, topik hari ini juga penting banget ya teman-teman, karena metodologi penelitian pariwisata ini adalah fondasi bagi teman-teman yang nantinya akan menyusun tugas akhir program, yaitu skripsi, proyek, artikel ilmiah. Karena di semester ini sudah menerapkan kurikulum baru, di mana metodologi penelitian pariwisata merupakan salah satu mata kuliah khusus. Baik, sepertinya peserta sudah mulai lengkap ya, dan mulai banyak juga. Jadi mungkin kita bisa mulai kegiatan lecturing hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Rentani, selaku moderator pada pagi ini akan memandu jalannya sesi ini bersama narasumber kita yang hebat, yaitu Ibu Dr. Ani Aryani Nur, MSc, dari Politeknik Negeri Bandung. Mungkin sebelum untuk pemaparan materi, izinkan saya untuk eh, menjelaskan sedikit mengenai profil Ibu Ani.
Ani Nur, Ibu Dr. Ani Aryani Nur, MSc, merupakan dosen Politeknik Negeri Bandung, yaitu di Jalan Geger Kalong Hilir, Bandung. Bu Ani Nur merupakan kepala pusat saat ini merupakan kepala pusat pengembangan bisnis Polban dan tentunya mempunyai banyak sekali pengalaman penelitian yang terbarunya pada tahun 2024 yaitu membangun konsep sustainable event Polban menuju keberlanjutan dalam peningkatan pemeringkatan UI Green Metric. Dan beberapa penelitian lainnya yang mungkin sangat banyak ini ya Ibu ya. Mungkin segitu mengenai profil Ibu Ani Nur. Mungkin Ibu Ani Nur waktu kami persilahkan untuk pemaparan materinya Ibu. Silahkan, monggo. Baik, terima kasih Mbak Reski. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah join pagi ini untuk mata kuliah metode penelitian pariwisata. Semoga suara saya bisa jelas terdengar ya. Jelas Bu. Jelas, Bu. Jelas Ibu. Jelas Ibu aman. Saya share screen dulu ya teman-teman. Sudah terlihatkah? Udah Ibu. Ya, sebentar. Coba saya slideshow. Ya, baik. Ini hari ini adalah mata kuliah metode penelitian pariwisata yang kita akan bagi pembahasannya. Kemarin seharusnya literatur review tidak masuk dalam pembahasan pagi ini ya, tapi katanya teman-teman baru masuk ke bab 2 ya, literatur review. Jadi ingin sedikit juga diulas mengenai literatur review itu seperti apa. Tapi kita fokus juga mengenai model dan hipotesis, kemudian metodologinya dan sistematika proposal penelitian itu harus seperti apa ya teman-teman. Kita sedikit ke literatur review atau dalam bahasa Indonesia itu kita membahasnya sebagai tinjauan pustaka ya. Kalau kita lihat penelitian kita, proposal penelitian kita ini biasanya dimulai dengan adanya suatu fenomena, suatu masalah ya, bukan mencari-cari masalah tetapi masalah yang muncul di industri, di masyarakat ya, di organisasi itu bisa menjadi suatu fenomena yang tentunya harus didukung oleh data. Jadi kita tidak bisa melihat suatu latar belakang itu hanya berdasarkan fenomena saja, tetapi harus ada dukungan data agar ini menjadi suatu kajian yang ilmiah ya. Nah, setelah kita mendapatkan data, tentunya kita akan tahu dan kita bisa melihat bahwa penelitian kita ini harus didukung secara ilmiah oleh pengetahuan yang sudah ada. Disinilah peran tinjauan pustaka ya. Jadi kita akan melihat bahwa apa yang kita lakukan ini memberikan kontribusi secara ilmiah ya. Dan ini dilihat dari mana? Kita akan melihatnya dari tinjauan pustaka kita. Arti tinjauan pustaka itu adalah kita akan memetakan apa yang telah diketahui dan menemukan celah penelitian ya. Jadi kita akan pelajari pustaka itu dari sumber-sumber yang sudah terdahulu. Sumber-sumber pengetahuan, penelitian, hasil penelitian dari yang terdahulu ini kita kaji dan kita akan melihat celah penelitian kita berbeda dengan penelitian yang sudah ada di bagian mana, dan itulah yang dikatakan sebagai research gap ya. Nah, apa yang kita lakukan? Kita harus memahami teorinya. Teori kita pahami melalui apa? Mengidentifikasi ya. Teorinya, konsepnya, variabelnya ya, yang relevan dengan topik ya. Kemudian kita juga akan menemukan research gap-nya kita ya, mengidentifikasi apa yang belum diteliti oleh orang lain ya. Makanya nanti teman-teman kalau membaca dalam penelitian ya, dalam jurnal, dalam artikel jurnal itu ada future research direction.
ya, pengembangan penelitian tahap berikutnya, ya. Nah, ini memberikan arah kepada para peneliti bahwa di bidang yang kita teliti itu ternyata masih ada hal yang bisa dikembangkan, dilakukan penelitian lanjutan sehingga penelitian di topik tersebut menjadi utuh, ya. Padahal kalau kita lihat tidak akan menjadi utuh karena setiap riset yang sudah dilakukan pada tahap kesimpulan atau implikasi, kita selalu memberikan tahap berikutnya penelitian ini supaya menjadi lebih baik apa ya, kita berikan topik-topik yang lain. Nah, disitulah research gap ini bisa ditemukan oleh teman-teman sehingga kita tidak terlalu sulit mencari topik-topik yang terbaru, ya. Jadi kalau research gap ini adalah mengidentifikasi apa yang belum diteliti. Perdebatan yang ada kita buktikan atau metodologi yang kurang untuk memposisikan kontribusi penelitian. Jadi bisa saja penelitiannya sama, menggunakan data yang sama, tapi metodenya yang satu menggunakan kualitatif, satu menggunakan kuantitatif, hasilnya mungkin berbeda gitu ya, teman-teman ya. Oke. Di sini kalau kita lihat proses untuk melakukan tinjauan pustaka itu biasanya kita mulai dengan penentuan topik penelitian kita. Harus jelas topik dan identifikasi pencarian kata kunci di penelitian kita. Kemudian kita baru mencari literatur, ya. Gunakan literatur itu dari database yang kredibel. Misalnya kita lihat dari Scopus, dari Google Scholar, ya. Boleh tidak kita mencari artikel dari internet? Boleh, tetapi artikelnya harus benar-benar dari sumber yang terpercaya. Kalau jurnal itu bisa dikatakan terpercaya karena semua artikel yang publikasi di jurnal sudah melalui tahap paling tidak ada review dari para pakar, ya. Jadi itu sudah jelas. Boleh tidak kita mencari informasi sumber dari website pemerintah? Boleh, itu diperbolehkan. Website harus website resmi, ya. Tetapi jangan gunakan blognya punya seseorang, ya. Misalnya Bapak Ibu nanti teman-teman mencari masuk ke blognya saya, jangan digunakan sebagai literatur karena itu hanya tulisan yang belum dilakukan review atas tulisan tersebut, ya. Jadi carilah di sumber-sumber yang telah melalui tahap-tahap review, ya. Kemudian kita harus bisa mengevaluasi dan memilih, ya, artikel berdasarkan relevansinya, kebaruannya, dan kualitas jurnalnya, ya. Yang mana yang paling tepat dengan variabel yang kita teliti, ya. Kemudian kita tidak hanya menuliskan saja, ya. Ada yang sesuai kita tuliskan, kita masukkan semuanya, tidak. Tetapi harus disusun dalam satu narasi, ya. Kita harus temukan temanya apa dan identifikasi bahwa semua sumber yang digunakan ini kalau kita sintesakan, ya, mendukung variabel penelitian kita, ya. Jadi proses melakukan tinjauan pustaka bukan kita kumpulkan sebanyak mungkin, kita tuliskan, tetapi kita harus cari tahu sesuai dengan topik penelitian kita mana yang mendukung, mana yang mendebat, mana yang bertolak belakang, ya. Ini semua harus kita lakukan, ya, sehingga sesuai dengan topik penelitian kita. Baru kita susun narasinya di sana, ya. Nah, ini saya berikan satu contoh ya teman-teman ya. Misalnya ya, kita akan melihat satu topik penelitian mengenai analisis kepuasan elektronik pelanggan pada penerbangan berbiaya murah, ya. Contohnya kalau misalnya kita lihat berarti kerangka teori kita adalah mengenai kualitas pelayanan elektronik, ya, di low cost airlines. Penerbangan berbiaya murah kita katakan sebagai low cost airlines, ya. Nah, variabel yang akan kita teliti ternyata ada 3 di sini, ya. Adalah pelayanan elektronik di low cost airlines, e-service quality pada low cost airline. E-service quality ini adalah electronic service quality karena sesuai dengan perkembangan sekarang, ya, ketika kita semua sudah menggunakan elektronik untuk bertransaksi, elektronik untuk berbisnis, ya. Nah, ini suatu pengukuran yang terbilang cukup baru di awal tahun 2000, ya, di awal tahun 2000.
Jadi kita akan melihat bagaimana electronic service quality, ya. Kemudian dimensinya electronic service quality itu kita akan bahas apa saja. Dan kerangka teori yang kedua adalah kepuasan pelanggan. Karena electronic service quality akan kita lihat pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan, ya. Ini hanya sebagai contoh. Kita lihat di sini pelayanan elektronik, ya. Kalau teman-teman lihat, ini saya ambil contoh yang sudah ada. Ini penelitian yang pernah saya lakukan di awal tahun 2000, di sekitar tahun 2005-2006 gitu ya. Karena kalau kita lihat sumber-sumbernya ini tahun 2002, tahun 2002 gitu ya, 2003 nanti kalau teman-teman lihat sampai nanti ini masih terbaru di tahunnya ya. Saya hanya akan menunjukkan sesuatu bagaimana mensintesiskan pustaka yang kita sudah ambil ya untuk studi hari ini ya. Jadi kalau nanti teman-teman mencari informasi, gunakan yang paling tidak 5 tahun terakhir ya. Jangan yang terlalu tua ya. Ini hanya contoh ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat contoh ini adalah pelayanan elektronik di low cost airlines ya. Nah, ini adalah tentang bagaimana pelayanan pengguna website low cost airlines ya. Pelayanan utamanya adalah informasi jadwal penerbangan, layanan tambahannya segala macam ini. Kalau kita lihat semua ini ada di dalam jurnal yang saya cari melalui Funrail dalam Janda dan kawan-kawan. Ini adalah contoh yang buruk. Saya sampaikan. Kita tidak ambil dalam ya. Kalau dalam ini berarti saya mengambil hanya satu sumber ya. Berbeda dengan yang bagian bawah ini teman-teman. Janda dan kawan-kawan 2002. Jadi ini Funrail ada di dalam jurnalnya Janda ya. Usahakan teman-teman mencari sumber pertama. Ya, jadi kalau misalnya ada seperti ini, ya teman-teman, jangan cari Funrail dalam Janda, tetapi langsung cari jandanya saja atau Funrailnya saja. Pergi ke bagian daftar pustakanya, referensinya, cari Funrailnya, cari sumbernya, cari sumbernya Funrail, kemudian kita search artikelnya, cari dari DOI-nya. Ya, kemudian kita klik, biasanya nanti akan muncul artikel dari Funrail-nya. Ini sengaja saya sampaikan untuk menunjukkan bahwa hal seperti ini tidak baik, ya, begitu teman-teman. Kemudian kita juga melihat di sini ya, untuk e-service quality ini ada beberapa, ada quo dalam Li dan Lin. Berarti cari quo-nya ya. Kemudian ada Santos ya, ada Li dan Lin ya. Nah, ini semua kalau kita lihat kita akan mengembangkan 1, 2 atau 1 halaman ya mengenai electronic service quality ya. Kemudian kita juga akan melihat mengenai kepuasan pelanggan. Apa saja itu yang ada di dalam kepuasan pelanggan? Kita lihat dari berbagai sumber yang ada ya. Gitu ya teman-teman, semua kita masukkan faktor-faktor tersebut ya. Sehingga setelah kita melihat keseluruhan, kita akan melihat bahwa kita membangun suatu kerangka berpikir dan model penelitian. Kerangka berpikir itu bisa kita katakan sebagai conceptual framework ya. Narasi yang menjelaskan hubungan logis antar variabel berdasarkan tinjauan pustaka ya. Jadi model penelitiannya kita akan melihat bahwa ada representasi visual dari kerangka berpikir seringkali dalam bentuk diagram yang menunjukkan hubungan antar variabel ya. Apa yang bisa kita lihat? Kita lihat di sini. Tadi kita sudah membahas mengenai kualitas pelayanan elektronik, ya. Kemudian pasti berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Pengaruhnya itu bisa rendah, bisa baik. Jadi nanti hasilnya kita udah bisa tahu. Kalau kualitas pelayanannya baik, berarti kepuasannya juga akan baik, ya. Penelitian itu udah bisa diprediksi jawabannya. Kalau kualitas pelayanannya buruk, pasti kepuasan pelanggannya juga akan rendah ya. Nah, dalam statistik kita mengenalnya sebagai variabel X dan variabel Y ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa kualitas pelayanan
berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Sederhana sekali, ya. Di sini kita akan melihat ada hipotesis, ya. Nanti kita akan melihat bagaimana hipotesis ini harus diuji. Jadi penelitian kita akan menguji bagaimana kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Ya, berarti kita akan menguji bahwa hipotesisnya adalah kualitas pelayanan elektronik mempengaruhi kepuasan pelanggan. Ya, begitu ya, teman-teman ya. Jadi hipotesis bisa dikembangkan jika ada model. Ya, model ini ditunjukkan dengan tanda panah. Tanda panah seperti ini adalah artinya mempengaruhi. Kalau tidak ada tanda panah, kualitas pelayanan berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Jawabannya, pernyataannya akan seperti itu, ya. Akan berhubungan. Iya, hubungannya bagaimana? Kita harus uji lagi. Hubungannya baik, hubungannya tidak memuaskan, hubungannya ternyata timbal balik, apapun itu kita bisa mengatakan bahwa terdapat hubungan. Tetapi kalau ini tanda panah berarti mempengaruhi, gitu ya. Kemudian ini ada model yang bisa kita kembangkan dari tinjauan pustaka yang tadi. Ini yang sedikit agak rumit, teman-teman, ya. Kenapa saya katakan agak rumit? Karena model penelitian tadi kita bisa menambahkan dengan satu misalnya variabel lain. Kalau tadi variabel yang kita bahas itu di dalam tinjauan pustaka adalah kualitas pelayanan elektronik terhadap kepuasan pelanggan, sekarang saya tambahkan adaptasi teknologi. Nanti teman-teman kalau ingin mengambil model penelitian yang ini ya, adaptasi teknologi itu harus teman-teman cari juga ya. Kualitas pustakanya, sumber pustakanya. Adaptasi teknologi itu bisa jadi kemampuan kita sebagai pelanggan menggunakan teknologi, ya. Kemampuan pegawai di travel agent yang low cost airlines menggunakan teknologi, ya. Nah, ini adaptasi teknologi, ya. Dan adaptasi teknologi ini akan mempengaruhi kepuasan pelanggan, ya. Kalau penggunaan teknologi saya rendah, saya akan menjawab bahwa kepuasan saya terhadap website low cost airlines ini pasti rendah karena tidak mudah saya gunakan. Tapi ketika saya menggunakan teknologi ini dengan mudah, ya, beda dengan generasi milenial sekarang menggunakan teknologinya mudah, saya yakin kepuasan pelanggannya juga akan tinggi, gitu ya. Nah, ini hanya dugaan bahwa penelitian itu harus dibuktikan. Pembuktiannya bagaimana? Dengan hipotesis. Tadi kan di atas kita sudah lihat bahwa hipotesis itu adalah dugaan sementara, ya. Sama di sini juga saya menduga sementara. Pasti kualitas pelayanan ini mempengaruhi kepuasan pelanggan. Oh iya, yuk kita buktikan. Berarti kita punya hipotesis satu. Adaptasi teknologi juga punya pengaruh deh terhadap kepuasan pelanggan. Betul, kita buktikan. Yuk, H2. Tapi secara bersama, kualitas pelayanan dan adaptasi teknologi yang namanya e-serve call, ya, mempengaruhi kepuasan pelanggan. Betul, bisa juga seperti itu. Makanya kita punya H3. Ya, jadi teman-teman model penelitian ini bisa kita kembangkan sesuai dengan pustaka yang sudah kita susun, ya. Jadi kalau H1 kita akan membuktikan kualitas pelayanan elektronik mempengaruhi kepuasan pelanggan, ya. H2 adaptasi teknologi kita akan buktikan juga mempengaruhi kepuasan pelanggan, ya. Dan H3 secara bersama-sama e-serve call ini, electronic service quality ini mempengaruhi kepuasan pelanggan, bisa. Ya, jadi kita mau satu-satu boleh, kita mau dua variabel ini boleh, kita mau keseluruhannya secara bersama boleh. Ya, jadi dengan 3 variabel kita bisa menyusun sekian hipotesis, tergantung dari bagaimana teman-teman ingin menguji hipotesis ini. Ya. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Baik ya. Kita lanjut ke metode penelitiannya ya. Setelah kita punya tadi model penelitian ya teman-teman ya, berarti kita sekarang akan menentukan
Metode penelitian itu ada dua, teman-teman ya. Ada kuantitatif dan ada kualitatif ya. Kuantitatif sering dikatakan sebagai metode penelitian yang banyak menggunakan angka-angka ya. Nah, kuantitatif itu biasanya kita menggunakan kuesioner. Kemudian kita melakukan eksperimen dan kita menggunakan data sekunder ya. Kalau kuesioner ini biasanya mengumpulkan data dari sampel yang besar ya. Contohnya mungkin teman-teman sering mendapat kuesioner ya, ada yang melakukan penelitian ya, tolong diikuti, dibuka link Google Form-nya, kemudian bantu dong menjawab pertanyaan di kuesioner saya. Nah itu kuesioner sifatnya ya. Biasanya kuesioner itu kita sebar minimal 100 gitu ya, minimal 100. Ada teori khusus nanti berapa jumlah kuesioner yang harus dicari oleh teman-teman untuk penelitian bidang-bidang sosial ya. Biasanya 100 kalau kita menggunakan rumusnya Slovang. Bisa menjadi lebih besar lagi kalau kita menggunakannya rumusnya Hare and Tatum gitu ya. Bisa sampai 400, bisa sampai 800 gitu ya. Tapi ini tergantung dengan teori mana yang digunakan oleh teman-teman sehingga jumlah kuesionernya yang disebar bisa disesuaikan. Kemudian ada eksperimen menguji hipotesis dalam lingkungan terkontrol, misalnya A atau B testing harga paket wisata gitu ya. Ini kita menguji hipotesis ya. Jadi kayaknya harga paket wisata kita terlalu mahal ya, misal gitu ya. Yuk kita uji di lingkungan yang terkontrol. Kita ajak untuk calon wisatawan dengan kelompok tertentu, misalnya kelompok pebisnis gitu ya. Harga paket wisata 4 hari 3 malam di Bali harganya 8 juta. Segmentasinya untuk pebisnis, apakah ini cukup mahal atau ini terlalu murah atau ini bagaimana? Nah, kita menguji hipotesis ini di dalam lingkungan yang terkontrol. Terkontrol artinya kita kondisikan bahwa segmentasinya sudah sangat spesifik ya. Kemudian kita punya data sekunder ya. Data sekunder ini adalah data yang tidak kita ambil sendiri. Beda dengan yang tadi survei. Survei adalah data yang kita ambil sendiri, tapi sekunder data yang sudah tersedia. Ya, misalnya dari BPS, Badan Pusat Statistik ya. Kita akan lihat jumlah kunjungan wisatawan yang masuk ke Indonesia melalui pintu Ngurah Rai, pintu Batam, kemudian Soekarno-Hatta, setiap bulannya berapa, itu sudah tersedia di BPS ya. Jadi kita tidak menggunakan lagi, kita tidak cari lagi sendiri ya. Kemudian ada ulasan online ya, data dari OTA, online travel agent gitu ya, berapa jumlah pembeli di Traveloka, kemana saja orang menggunakan Traveloka ya untuk membeli tiket, untuk membeli paket wisata, membeli hotel ya, itu data semua itu sudah tersedia. Jadi kita gunakan. Nah, inilah yang dikatakan data sekunder itu harus yang kredibel. Dikeluarkan dari badan, dari kementerian, dari website yang terpercaya ya. Jangan gunakan website yang sekali muncul kemudian hilang. Jangan gunakan data dari TikTok yang kita tidak tahu kalau kita rangkum ternyata sumbernya tidak ada. Jangan gunakan yang seperti itu. Jadi data sekunder diambil dari data yang tersedia dan kredibel. Kemudian kita punya metode kualitatif ya. Kualitatif itu adalah metode yang lebih banyak mengungkap dari sisi pengembangan narasi ya. Contohnya wawancara ya. Kita ingin mengambil data wawancara, kalau wawancara ini biasanya kita wawancara sampai detail sampai pewawancara puas ya. Jawabannya itu yang kita tuliskan ya. Nah, wawancara ini tidak memerlukan jumlah yang sebesar jumlah kuantitatif ya. Kuantitatif untuk datanya bisa digeneralisir bisa menggunakan sampai dengan ratusan ya. Tapi kalau wawancara 10, 20 itu sudah cukup ya. Dan ini bisa digeneralisir jika tepat. Ingat, jika tepat orang yang kita wawancaranya. Sumber informannya harus sumber yang tepat ya. Beberapa kasus wawancara ini hanya dilakukan pada satu orang ya. Kenapa? Karena hanya satu orang kunci itu yang mengetahui mengenai studi yang sedang kita lakukan. Contoh ya.
kualitas kualitas biji kopi di perkebunan X gitu ya. Dan itu hanya satu orang yang benar-benar ahli kopinya ya. Petani itu dia melakukan pertanian, perawatan, semuanya dia lakukan sendiri di perkebunan X, perkebunan miliknya, dan hanya dia, berarti boleh satu ya. Tapi ini harus didukung oleh sumber yang tepat, bahwa satu pun boleh karena satu ini sudah bisa menggambarkan semua dan sumbernya memang hanya dari orang tertentu, informan itu gitu ya. Tapi setiap kali teman-teman mengambil berapa jumlah sumber, berapa jumlah informan yang akan digunakan, harus selalu didukung oleh oleh sumber akademik yang pasti ya. Jadi ada menurut teori X bahwa wawancara bisa dilakukan kepada satu orang karena ini ya. Itu harus dicantumkan ya. Kemudian kita mengamati juga melalui observasi, mengamati perilaku wisatawan atau interaksi layanan di destinasi secara langsung ya. Itu observasi. Kita melihat, kita tuliskan secara detail apa yang kita observe ya. Jam berapa kunjungan ke destinasi ini mencapai tingkat puncak, jam berapa kosong ya. Kita tuliskan kenapa puncak, kenapa kosong ya. Nah, ini adalah metode kualitatif ya. Begitu juga dengan studi kasus, analisisnya mendalam terhadap satu destinasi, event, atau organisasi pariwisata. Ya. Nah, ini yang dikatakan sebagai metode kualitatif yang akan kita tulis. Ya, gitu. Kemudian kita masuk ke populasi, sampel, dan sampling. Ya. Populasi, sampel, dan sampling ini adalah untuk menentukan berapa jumlah subjek dan strategi pengambilan datanya. Kalau teman-teman akan mengambil data, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan populasi dan sampel. Ya. Kita harus memetakan apa yang telah diketahui dan menemukan celah penelitian. Ini dari research gap-nya ya. Kembali lagi ke sana ya, sehingga kita akan tahu bahwa populasi di penelitian kita ya, ini adalah sebagai keseluruhan subjek atau objek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang diterapkan oleh peneliti. Ya, jadi kita sudah tahu kalau kita melihat meneliti mengenai jumlah wisatawan asing yang beraktivitas wisata adventure di Taman Nasional Gunung Rinjani, ya, kita akan tahu bahwa populasinya adalah semua wisatawan asing. Ya, tapi ketika kita akan ambil menjadi sampel sesuai dengan teori yang kita gunakan adalah yang hanya naik ke Gunung Rinjani. Ya, berapa jumlahnya sesuai dengan teori yang kita gunakan. 100 boleh, boleh menurut teori Slovang. Menurut Herr Tatam, jumlah variabel, jumlah dimensi dikali dengan 5 sampai 15. Kita ada 10 dimensinya dikali 15 berarti 150. Nah, itu yang boleh digunakan ya. Jadi sampel harus diambil dari populasi yang jumlahnya ditentukan berdasarkan teori yang kita gunakan ya. Begitu ya teman-teman ya. Nah, teknik sampling, ini ada beberapa teknik sampling ya. Ada yang namanya teknik sampling probabilitas, ini untuk kuantitatif ya. Setiap elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Probabilitas. Probable ya, bahwa saya memiliki bahwa subjek itu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih ya. Kalau tadi kita sampelnya ada seluruhnya, berarti semua yang naik ke Gunung Rinjani bisa dipilih sebagai sampel kita, bisa. Tapi karena sampel kita akan diambil 150 orang, berarti dari 250 yang naik kita akan ambil 150 saja. Ya, kita menentukan, nggak usah yang ketemu aja yang mana. Jadi probable-nya siapapun yang naik mendapatkan kesempatan yang sama. Ya, nah. Ada yang namanya random sederhana, pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata. Cocok untuk populasi homogen. Yang tadi,
ya, naik ke Gunung Rinjani kita akan ambil 150, siapapun yang naik kita kasih kuesionernya, ya. Kemudian stratified random. Populasi dibagi menjadi strata, misalnya tingkat pendidikan, jenis kelamin sebelum diambil sampel acak, ya. Saya hanya akan mengambil sampel yang naik ke Gunung Rinjani ini yang perempuan karena karena tujuan penelitian saya adalah ingin melihat gender activity dalam kegiatan pendakian gunung. Saya ambil khusus yang perempuan untuk dijadikan sampel. Itu stratified, ya. Kemudian ada klaster atau area. Populasi dibagi menjadi kelompok area atau klaster. Lalu klaster dipilih secara acak, misalnya memilih 5 kabupaten di Jawa Barat, ya. Jadi tidak semuanya. Kalau dijadikan destinasi adventure, saya hanya akan pilih Rinjani, kemudian saya akan pilih Gunung Semeru, saya akan pilih mana gitu ya. Nah itu boleh kita pilih, tapi berdasarkan klaster tertentu, ya. Kemudian teknik sampling yang non-probability, ini untuk yang kuantitatif juga ya. Tidak semua elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Kalau tadi siapapun, kalau sekarang kita punya ketentuannya. Ketentuannya apa? Purposive sampling berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti. Paling umum dalam studi kuantitatif. Purposive sampling, dalam kualitatif ya. Nah, ini ditetapkan oleh peneliti. Ya, yang mana yang akan kita ambil? Nah, kita akan ambil yang tertentu ya, yang perempuan saja, yang hanya berstatus usia 17 sampai 30 tahun saja. Boleh seperti itu ya. Maaf, ini di bagian atasnya harusnya kualitatif ya. Teknik sampling non probability. Kemudian convenient sampling. Pemilihan sampling berdasarkan ketersediaan dan kemudahan akses, beresiko rendah representatif. Ya. Jadi kalau kita ambil hanya untuk yang punya waktu sangat sedikit. Biasanya ya teman-teman ya. Akses kita masuk ke wilayah tersebut terbatas ya. Waktu kita sedikit, jadi kita hanya akan mengambil sesuai dengan kemudahan kita saja. Ya, ada yang seperti itu banyak. Ya, biasanya dibatasi oleh biaya. Waduh, biaya penelitian kita terlalu tinggi kalau kita harus pergi jauh, sehingga kita ambil yang dekat saja. Waktu kita sangat terbatas karena waktu penelitian kita juga hanya 3 bulan, kita ambil yang di sini saja, gitu ya. Kemudian ada yang namanya snowball sampling. Snowball itu adalah bola salju ya teman-teman. Bola salju biasanya kecil, kalau kita gulingkan ke salju sampai ke bawah dia udah besar sekali. Nah itu sama dengan teknik sampling di sini ya. Memilih kita satu responden, kemudian dari responden tersebut kita minta ada lagi nggak yang paham mengenai topik ini? Oh ada, kata respondennya ya, ada. Coba hubungi Bapak ini dan Ibu ini di sini dan di sini. Nah ini menjadi besar. Nanti kita ke Bapak itu kita bertanya lagi, ada nggak? Masih ada. Sampai dengan jenuh dan ini menjadi sudah sangat cukup informasinya, baru kita berhenti. Gitu ya teman-teman. Akhir daripada metode penelitian, kita akan membuat satu operasionalisasi variabel. Ya, operasionalisasi variabel setelah kita mengetahui teknik apa yang akan kita gunakan. Ya, ini saya ambil dari contoh yang tadi pertama ya, tinjauan pustaka operasionalisasi variabelnya. Nah, operasionalisasi variabel ini kita akan menggunakan dalam bentuk yang ini. Pertanyaan di dalam indikator ini akan menjadi pertanyaan di dalam kuesioner teman-teman ya. Jadi kalau konstruknya adalah kualitas pelayanan ya, punya sekian subvariabel ya, ada website design, reliability, responsiveness, trust, personalisasi dan sekian. Website design itu memiliki sekian pertanyaan. Pertanyaan ini nanti yang akan diubah ke dalam kuesioner teman-teman. Jadi kalau website design, penampilan website menarik,
mudah mendapat informasinya, pengelolaan informasi dalam website, kecepatan melakukan transaksi, kemudahan melakukan transaksi, kelengkapan fitur dalam website. Nah, ini indikator ini untuk mengukur website design. Ya, jadi untuk mengukur semua yang sudah kita bahas tadi, kita harus membuat pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus mudah dipahami oleh yang akan mengisi kuesioner. Makanya di dalam kuesioner kita mungkin akan menuliskan website memiliki tampilan menarik. Itu akan lebih mudah dipahami oleh yang akan mengisi kuesioner. Ya, kita tidak akan menulis bagaimana website desain di dalam kuesioner. Nanti yang akan menjawab bingung gimana ya, gitu ya. Tapi kita akan menuliskan dengan website memiliki tampilan menarik, ya. Kemudian informasi dalam website mudah didapat, gitu ya. Nah, itu yang akan membuat responden menjawab dengan benar. Ketika pernyataan atau pertanyaan kita sulit dipahami, responden akan jawab, ah udahlah kasih aja angka 3 semuanya, gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Nah, ini semuanya ya teman-teman ya. Ketika kita mengubah ke dalam bentuk kuesioner, bisa nggak kita mengubah ini dalam bentuk pertanyaan di dalam format wawancara? Bisa. Nanti ya kita di bagian bawah ada ya. Kemudian di sini instrumen pengumpulan data, ada kuesioner ya, berisi skala Likert, Goodman atau semantik ya. Ini harus teruji validitas reliabilitasnya, nanti diuji dulu ya teman-teman ya kuesioner kita. Kemudian ada pedoman wawancara, pertanyaan terbuka, semi structure digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam ya. Kemudian ada catatan observasi dan studi dokumentasi. Kita cek satu-satu. Ini contoh instrumen skala Likert ya teman-teman ya. Isinya bukan yang tadi ya. Ini contohnya saja. Likert itu adalah 5 poin. Ada Likert 7 poin, ada Likert 9 dan 11 poin. Silahkan, jadi kalau misalnya teman-teman mau menuliskan yang sangat tidak setuju, berarti sangat-sangat tidak setuju ya. Sangat-sangat setuju di bagian poin 7-nya ya, boleh. Tapi yang standar, yang banyak digunakan adalah yang 5 poin. Ini standar Likert. Untuk mengukur sikap atau persepsi dengan tingkat persetujuan. Konteksnya pada kepuasan fasilitas di destinasi. Pertanyaannya ini akan mudah dipahami. Fasilitas toilet di lokasi wisata selalu bersih dan terawat. Setuju nggak ya? Oh benar, ini bersih sekali, kita centang angka 5. Ya, ini contoh instrumen skala Likert. Kemudian ada contoh instrumen skala Goodman ya. Goodman ini biasanya kumulatif ya bentuknya ya. Mengukur respon bertingkat atau hierarki. Misalnya contohnya loyalitas wisatawan. Pernyataannya, saya pernah mengunjungi destinasi X lebih dari 1 kali. Iya. Gitu. Ya, tidak. Ya, ini Goodman ya. Saya telah merekomendasikan destinasi X pada teman atau keluarga. Tidak. Ya, boleh iya, boleh tidak, boleh iya, boleh belum gitu ya, tergantung dari sini ya, dari pertanyaannya ya. Tapi ini pertanyaannya jawabannya iya dan tidak ya. Prinsipnya jika responden menjawab iya pada nomor 4, ia harusnya juga menjawab iya pada nomor 1, 2 dan 3. Apa yang terjadi jika dia tidak menjawab pada nomor 1, 2 dan 3 dengan pernyataan iya? Berarti ada yang salah dengan persepsi yang dijawab oleh responden tersebut. Ya, nah ini untuk menunjukkan bahwa ini bertingkat konsistensi jawaban antara responden konsistensi jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, jadi kalau jawabannya ada yang tidak, ya berarti kita tidak bisa gunakan kuesioner itu karena apa? Respondennya tidak menjawabnya tidak menjawab dengan benar gitu ya, dan kita menginginkan kuesioner kita itu dijawab dengan benar gitu ya teman-teman. Kemudian ini untuk skala diferensial semantik ya, mengukur persepsi dengan kata sifat
biasanya bukan biasanya, memang sifatnya itu berlawanan ya, bipolar ya. Kualitas pelayanan hotel. Sangat kotor, sangat bersih. Misalnya pertanyaannya toilet di lobi, berikan penyataan toilet di lobi. Boleh teman-teman menjawab 4 ya. Boleh 7 karena sangat bersih gitu ya. Kemudian kualitas kamar hotel, boleh menjawabnya berapa. Ini yang dikatakan sebagai skala diferensial semantik ya. Kemudian contoh instrumen untuk pedoman wawancara ya, digunakan untuk wawancara mendalam atau in-depth interview dengan informan kunci misalnya kepala dinas pariwisata. Tema utamanya adalah kebijakan dan strategi ya. Nah, yang ditanyakan adalah seperti ini. Dari tadi kita sudah punya di operasionalisasi variabel itu, variabel kita akan bertanya apa. Di sini kita akan menunjukkan bagaimana pertanyaan ini dibangun. Jadi ketika kita berhadapan, kita akan bertanya bagaimana visi dan misi pembangunan pariwisata daerah ini dalam 5 tahun ke depan. Biarkan menjawab. Kita tulis semuanya atau kita rekam. Ya, nah nanti kita merekam, kita gunakan alat analisis yang bisa untuk gunakan rekaman, misalnya NVivo gitu ya teman-teman ya. Kalau tidak ya kita tulis sendiri, hasilnya kita tulis, kita transcribe ya, hasilnya ternyata mewawancara kepala dinas pariwisata hasilnya bisa 10 halaman, itu yang terjadi teman-teman ya. Jadi pedoman wawancara dibuat untuk memandu kita bertanya kepada pihak yang menjadi responden kita. Ya, kalau diwawancara informan namanya, menjadi informan kita. Ya, makanya wawancara itu tidak perlu banyak-banyak ya, cukup 5, 10, 15 tergantung teorinya dan hasilnya memang ternyata wah sampai 100 halaman juga akhirnya gitu ya. Nah, di situ nanti kita akan menilai, kita akan menganalisis hasil wawancaranya ya. Kemudian ini contoh instrumen catatan observasi. Kalau kita melihat observasi ya, misalnya observasi aktivitas wisatawan. Observasi juga bisa menjadi salah satu data yang kita gunakan dalam penelitian kita ya. Kita tulis di sini kapan waktu kita melakukan observasi. Oh, 30 menit nih di jam 10.15 sampai 10.45. Di mana lokasinya? Pintu masuk destinasi A. Siapa aktor pelakunya? Grup turis Asia Timur, lebih kurang 10 orang dan 1 petugas loket. Ya, apa kejadiannya yang terjadi di sana? Kita tulis bahwa grup turis ini terlihat kesulitan memahami bahasa pada plang informasi harga tiket. Pemandu turis menerjemahkan, petugas loket terlihat cuek. Ya, jadi petugas loketnya cuek aja. Ya, kita tulis apa yang kita lihat di sana. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian di jam yang berbeda kita melihat apalagi di area spot foto utama ada pasangan muda domestik. Pasangan tersebut menunggu 15 menit untuk bergantian foto, tampak frustasi. Ya kita tuliskan, kita kelihatannya apa ya? Oh, frustasi karena antrian panjang, sampah plastik terlihat berserakan di bawah pohon. Semua yang kita lihat dari catatan observasi itu kita tuliskan. Nanti hasilnya bagaimana? Sama seperti wawancara, kita akan masukkan ke dalam alat analisis sehingga bisa mudah dianalisis ya. Kemudian contoh instrumen misalnya contoh instrumen lagi misalnya daftar studi dokumentasi. Daftar studi dokumentasi ini berupa dokumen primer dan sekunder yang relevan untuk mendukung validitas data dan analisis kontekstualnya ya teman-teman ya. Jadi jenis dokumennya apa? Laporan tahunan dari Dinas Pariwisata. Data yang dibutuhkan apa? Data statistik kunjungan, jumlah asal, PAD sektor pariwisata, pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Tujuannya untuk apa? Mengukur dampak ekonomi dan tren kunjungan. Ya. Dan semua yang kita ambil menjadi sumber data kita, baik primer atau sekunder, kita harus tahu tujuan penelitian. Di dalam tujuan penelitian kita ini digunakan untuk apa. Ya. Ada peraturan daerah untuk kebijakan dan untuk tujuannya untuk menganalisis kesesuaian kebijakan dengan implementasi di lapangan. Sesuai nggak sih kebijakan yang ada
dengan implementasinya ya. Begitu juga transkrip ulasan wisatawan di TripAdvisor atau Google Review menjadi kata-kata kunci terkait keluhan atau pujian mengenai layanan dan fasilitas. Apa ini manfaatnya? Untuk mendukung analisis kepuasan dan kualitas layanan ya. Jadi semua instrumen penelitian yang kita gunakan harus kita tahu dibutuhkan untuk apa di dalam tujuan penelitian kita, ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman nggak pusing ya sampai sini ya, saya agak cepat ya, waktu kita terbatas soalnya ya. Sampai sini jelas ya teman-teman? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Baik ya, kita lanjut sekarang ke teknik analisis datanya ya. Nah, kita sudah punya tuh data ya, kita sudah mengambil data melalui kualitatif atau kuantitatif, kita sekarang masuk ke bagaimana ya data itu dianalisis ya, yaitu untuk mengubah data mentah menjadi pengetahuan dalam penelitian kita ya. Teknik analisis data untuk kuantitatif, kita menggunakan statistik deskriptif ya. Statistik deskriptif ini biasanya meliputi mean, modus, median, frekuensi, persentase ya. Jadi kalau teman-teman punya data kemudian masuk dalam Excel, kemudian nanti minta run Excel apa yang di run-nya, frekuensinya, nanti kita dapat berapa persentasenya misalnya ya. Nah, kita akan mengubah data tersebut di dalam bentuk persentase menjadi satu narasi yang menjelaskan ya. Kemudian statistik inferensial menguji hipotesis ya. Tadi kalau kita punya model di atas yang ada H-nya, ada H aja, ada H1, 2, 3 ya, kita uji ya. Ujinya menggunakan apa? Kalau regresinya sederhana ya, biasa kita menggunakan SPSS bisa. Tapi kalau analisisnya jalur udah terlalu banyak ya. Kalau tadi sangat sederhana ya, saya sampaikan ya, cuman X terhadap Y. Ada model itu X, Y, dan Z ya. Di akhirnya Z, Y-nya itu menjadi mediator ya, menjadi yang mempengaruhi gitu ya, menjadi yang mendukung, bisa mempengaruhi gitu ya. Nah, itu kita menggunakan analisis jalur atau alatnya biasanya SEM ya. Structural Equation Modeling gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan itu ya. Kemudian uji asumsi klasik wajib sebelum inferensial jika menggunakan regresi ya. Normalitas, uji multikolinearitas, heteroskedestitas ya. Nah, ini kita harus menggunakan uji dulu sebelum kita menggunakan melakukan uji hipotesis ya. Kenapa? Karena harus jelas dulu, harus baik dulu datanya. Kalau datanya tidak baik, kita tidak mungkin, kalau datanya tidak normal gitu ya, nanti kita tidak bisa menggunakan analisis SEM gitu ya. Kalau datanya tidak baik itu misalnya jawabannya tidak valid, tidak reliable ya, datanya sulit ya. Asumsi klasik ini untuk membuat data tersebut bisa diuji dalam menyelesaikan model yang kita bangun gitu ya. Kemudian analisis data kualitatif ya. Kita biasa menggunakan dengan cara-cara yang klasik ya. Kita mulai dengan reduksi data dulu. Kalau tadi kita punya 10 halaman hasil wawancara kepala dinas pariwisata, kita memilih menyederhanakan kata-kata yang tidak berhubungan itu kita buang. Itu reduksi data. Kata kuncinya kita ambil. Misalnya jadi ada sustainable tourism, ada kebijakan pariwisata ya. Nah, kata-kata itu yang kita ambil ya. Nah, kemudian nanti setelah ada hasilnya, kita sajikan data tersebut ya, disusun, terorganisir menggunakan bagan, menggunakan metrik ya, untuk menarik kesimpulan. Oh iya, ternyata konsep ini menjadi bagian penting dalam perencanaan pariwisata, dituangkan dalam kebijakan sehingga bisa diaplikasikan di destinasi. Misal seperti itu ya. Nah, itu yang dikatakan sebagai penarikan kesimpulannya ya. Kesimpulannya apa? Kebijakan bisa dijalankan dengan baik di destinasi ini ya. Nah, itu penarikan kesimpulan.
Hal yang paling mudah ketika kita menggunakan teknik analisis data kualitatif sekarang sama dengan kuantitatif ya. Analisis data kualitatif juga bisa menggunakan alat-alat elektronik ya, seperti misalnya ada NVivo ya. Nah, teman-teman nanti kalau punya data kualitatif, masuk saja, pelajari bagaimana menggunakan NVivo. Datanya kita masukkan, nanti mereka merekam sendiri, kemudian menghasilkan data. Kita tinggal tulis prompt-nya, apa yang akan kita inginkan dari data tersebut. Ya. Jadi sekarang alat untuk menganalisis data kualitatif juga sudah tersedia, tidak hanya yang kuantitatif ya, teman-teman ya. Nanti harus dipelajari juga bagaimana menggunakan alat analisis tersebut. Itu mengenai metode penelitian. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Ini bagian terakhir sistematika proposal penelitian ya teman-teman. Proposal penelitian itu hanya ada 3 bab ya. Jadi bab 1, bab 2, bab 3. Ya, itu proposal penelitian. Bab 1 isinya apa? Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkupnya apa saja. Ya, ini saya yakin teman-teman sudah memiliki buku panduan untuk menulis proposal penelitian dari UT. Ya, jadi teman-teman mengikuti. Sama di penelitian yang diselenggarakan oleh manapun, pasti bab 1 adalah pendahuluan dan isinya seperti ini. Ya, dan harus diingat bahwa latar belakang masalah itu berangkat dari adanya fenomena yang didukung oleh data dan fakta ya teman-teman ya. Ingat data dan fakta ya. Jadi data-data fakta-fakta itu didukung oleh data yang ada. Misalnya terjadi overtourism di Kota Bandung ya. Bandung ada overtourism, oh iya ya. Datanya mana? Nih, setiap weekend jumlah kunjungan wisata ke Kota Bandung melonjak menjadi sekian ratus ribu setiap weekend. Nah, itu adalah data yang mendukung fakta. Fakta disampaikan ya. Kemudian data menguatkan sehingga muncullah satu latar belakang yang kuat ya. Kemudian didukung oleh tinjauan pustaka. Ini yang tadi kita bahas ya teman-teman ya. Bagian ini membangun fondasi, teori, dan memposisikan penelitian kita. Ya, apa yang ada kita harus tahu landasan teorinya. Ada grand teori, ada mid-range teori. Mid-range teori ini yang menjembatani ke dalam variabel-variabel yang kita bangun. Ya, jadi landasan teori kita harus kuat mengenai apa tadi kualitas pelayanan elektronik. Ya, kemudian mid-range teorinya ada apa? Oh, website quality, kemudian teknologi adaptation, ya seperti itu ya. Kemudian kita juga harus melihat dari penelitian terdahulu. Ini dukungan terhadap penelitian kita. Ternyata sudah ada yang melakukan penelitian seperti itu ya. Ini untuk membangun suatu kesenjangan bahwa apa yang sudah kita bangun itu belum dilakukan di penelitian sebelumnya ya. Dari studi-studi yang saya baca, penelitian yang saya ini belum ada. Nah, itu adalah research gap-nya ya. Kemudian kita bangun kerangka berpikir seperti yang tadi, X terhadap Y, dan kita kembangkan hipotesis jika ada. Apakah semua penelitian harus ada hipotesis? Tidak. Ya. Penelitian yang satu variabel tidak perlu hipotesis. Penelitian 2 variabel tentang hubungan tidak perlu ada hipotesis. Ya. Jadi tidak perlu harus ada hipotesis. Tapi hasil penelitian kualitatif biasanya menghasilkan satu hipotesis. Makanya akan ada nanti penelitian lanjutannya. Biasanya, kalau biasanya berarti tidak harus juga gitu. Ya. Nah, setelah tinjauan pustaka selesai, kita langsung masuk ke metode penelitian. Pastikan metode penelitian yang mana yang akan digunakan. Saya ingin metode kualitatif boleh, saya ingin kuantitatif boleh. Ya, bagaimana penelitian itu akan dilaksanakan? Boleh pilih salah satu, boleh enggak dua-duanya? Boleh, namanya mixed method ya. Jadi biasanya mixed method itu secara kuantitatif kita sudah uji ya. Kemudian kita uji lagi dengan kualitatif, bisa jadi keduanya ini saling menguatkan hasilnya. Kuantitatif kita dikuatkan dengan hasil kualitatif.
betul, berarti kuat sekali hasilnya. Tapi ternyata kuantitatif kita tidak didukung dengan kuantitatif, malah bertolak belakang. Salah, tidak. Hasil penelitian jika dilakukan dengan benar, dengan jujur, tidak ada yang salah. Tapi itu menjadi temuan yang baru yang membuat keinginan peneliti bertambah untuk meyakinkan bahwa oh saya akan lakukan penelitian lanjutan. Ya, nah kalau metode penelitian dilakukan dengan benar, hasil penelitiannya juga jelas ya mengikuti tahapan metode penelitian yang baik, jawaban apapun harus diterima. Tidak ada hasil penelitian yang salah, tapi justru untuk membuka tabir berikutnya ke penelitian tahap selanjutnya. Begitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi struktur umum proposal penelitian ini hanya 3 bab. Ya. Setelah 3 bab ini selesai, baru kita menjalankan pengumpulan datanya, mengolah hasil datanya. Ya. Nah, hasil datanya itu di bab 4, itu namanya nanti laporan. Apa? Laporan itu masuknya dalam hasil dan pembahasan. Ya. Nah, hasil dan pembahasan kita tuliskan, kita bahas, kita kaitkan dengan teori yang terdahulu yang sudah kita gunakan, dan kita punya satu hasil penelitian kita sendiri. Bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Nah, laporan penelitian bab 1 sampai 5, proposal penelitian bab 1 sampai 3. Ya, dan diakhiri semuanya dengan daftar pustaka dan lampiran. Selesai semuanya kegiatan penelitian teman-teman. Ya, begitu dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan baik. Saya kembalikan ke Mbak Reski. Baik Ibu, terima kasih Bu Ani atas pemaparannya yang luar biasa dan sangat mencerahkan untuk kami semua ini. Mungkin kita mulai langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Bu ya. Silakan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand, nanti boleh open mic tapi raise hand dulu ya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, tadi sepertinya ada yang bertanya melalui kolom chat. Lewat kolom chat juga boleh ya teman-teman. Boleh. Pertanyaan dari Timoteus Lesmana, dalam membuat literatur review, apakah boleh menggunakan Mendeley, Bu? Ya, wajib ya. Sekarang itu Mendeley itu sudah menjadi alat yang membantu dalam membangun ini literatur review ya. Kalau dulu saya masih sumbernya kita tulis, nanti kita lupa. Kalau sekarang semua sudah wajib masuk Mendeley ya. Semua harus bisa ya teman-teman belajar ya Mendeley ya. Wajib. Jawabannya itu. Iya Bu, betul. Dulu saya juga waktu masih S1 itu saya manual itu nulisnya. Ngelihat judulnya, ngelihat halamannya itu masih manual. Sekarang Alhamdulillah sebenarnya terbantu sekali dengan Mendeley teman-teman. Jadi bisa apa namanya langsung sinkron gitu ya di daftar pustakanya. Jadi mempermudah sebenarnya untuk kita semua itu. Betul. Ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, silahkan sambil menunggu pertanyaan yang lainnya, Bu. Mungkin saya yang mau bertanya nih. Oh iya boleh. Silakan. Maaf, Bapak siapa ya? Udah terus tanya. Oh iya boleh silahkan. Itu kita ada nggak badan sama tugas yang satu sama apa ya yang telat kirimnya ya internetnya bermasalah bermasalah gimana ya Mas ya Mbak Oh internetnya. iya boleh. Mohon maaf Bu, ini pertanyaannya lebih ke teknis apa namanya untuk pengumpulan tugas untuk teman-teman. Kalau misalnya terlambat pengumpulan tugas itu silakan untuk konsultasikan ke tutornya masing-masing ya, seperti itu. Karena hari ini kita sedang lecturing manajemen metodologi penelitian pariwisata, jadi fokus pertanyaannya mengenai materi yang sudah dipaparkan Ibu. Untuk masalah teknis pengumpulan tugas boleh langsung ke tutornya masing-masing ya, seperti itu. Karena setiap tutor kan berbeda-beda untuk kebijakan dalam pengumpulan tugasnya. Jadi alangkah lebih baiknya langsung bertanya aja ke tutornya. Seperti itu. Boleh, jika ada yang ingin bertanya lagi, silahkan untuk raise hand atau open mic. Ini maaf Bu, Punten mau tanya apakah bisa dapat materi ulang lecturing? Boleh, nanti akan di-share. Semuanya sudah tersedia, nanti boleh
boleh di-share ya. Silakan. Mungkin ini Bu, pertanyaan dari saya kan beberapa mahasiswa itu kadang masih bingung untuk menentukan metodenya Bu. Ada yang karena ada kuali dan kuanti, jadi mereka itu kadang tidak bisa menentukan metode apa yang cocok dengan topiknya mereka. Jadi mungkin bisa dikasih apa ya Bu, kayak tips gitu untuk menentukan sepertinya ini untuk bisa menjawab topik atau permasalahannya mereka itu sebenarnya lebih baik metodenya kuantitatif atau kualitatif seperti itu Bu. Ya, ini pertanyaan yang paling apa ya, paling mendasar ya untuk kita melakukan penelitian. Jadi gini ya teman-teman ya, metode kualitatif atau kuantitatif itu pilihan ya. Semua penelitian biasanya bisa dilakukan dua metode tersebut ya. Tergantung dari sumber daya apa yang teman-teman miliki. Contoh, saya ini bukan orang yang senang dengan kuantitatif. Karena saya tidak suka statistik, saya tidak suka hitung-hitungan, saya nggak suka. Saya boleh nggak pakai kualitatif? Boleh. Ya, itu ada satu seperti itu. Tapi ada yang bilang, oh saya jago nih, matematika ini semua mudah buat saya pakai kualitatif boleh? Boleh. Itu yang pertama, ketertarikan. Ya, mau menggunakan yang mana. Yang kedua, ya, tergantung dengan alat. Punya nggak alat untuk menganalisis hasil yang kuantitatif? Saya punya, standar saja. Karena yang tadi saya jelaskan juga modelnya juga model standar X terhadap Y, berarti pakai SPSS aja sudah bisa ya. SPSS di Excel juga ada ya, jadi bisa gunakan gitu ya. Nah, kedua, kalau kuantitatif biasanya sekarang menjadi lebih murah biayanya ya, karena kita hanya produksi di dalam Google Form, kemudian kita sebar ke siapapun yang kita anggap sebagai sampel kita ya. Nah, itu sudah bisa menjadi satu sumber data yang baik. Tapi sekarang wawancara itu mahal ya. Mahalnya gimana? Saya harus datang ke sana karena orang yang saya wawancara juga letaknya jauh. Itu berbiaya. Waktunya lama, saya menunggu dulu orangnya ya. Nah, teman-teman punya kesempatan ini enggak? Kalau punya kesempatan ini, saya inginnya kualitatif, lakukan. Tapi konsekuensinya biayanya akan menjadi mahal ya. Nah, ini adalah pilihan ya. Hasilnya bagaimana? Tadi saya bilang, hasil penelitian itu sebenarnya kita sudah bisa prediksi. Ya, kalau kita berada di wilayah yang baik, di destinasi yang baik, kalau kita teliti kualitas pelayanan destinasi ini, jawabannya akan cenderung baik. Baik itu berapa? Baik itu mungkin nilainya dari 4,2 sampai 5 kalau kita menggunakan skala Likert 5 gitu ya. Atau baik saja dari 3,6 sampai dengan 5, nilainya cenderung di situ. Itu udah kejawab hasil penelitian itu ya. Yang kita lakukan adalah membuktikan ya. Jadi pembuktiannya gitu. Sama seperti tadi Bandung itu udah over tourism ya. Iya banget. Udah kejawab. Tapi kita ingin buktikan. Bagaimana membuktikannya? Coba saya bikin penelitiannya. Nah, penelitian itu untuk menjawab, untuk memastikan, bukan cuma menjadi fenomena lagi, tapi ternyata iya gitu ya. Dan hasil penelitian dengan kuesioner yang sama bisa diterapkan misalnya di Bandung, ya, di Jakarta, di Medan, ya. Hasilnya pasti bisa berbeda, pasti berbeda. Kenapa berbeda? Karena respondennya berbeda. Karakteristik respondennya berbeda gitu. Wawancara juga sama. Panduan wawancara yang sudah kita buat, kemudian kita gunakan wawancara ke Kepala Dinas Pariwisata di Jawa Barat ya, di Jakarta, di Jawa Timur, hasilnya juga akan berbeda. Gitu ya. Jadi teman-teman pilihlah yang paling mudah untuk teman-teman. Saya punya mahasiswa kadang-kadang waktu penelitiannya hanya 3 bulan. Ya, saya bilang udah nggak usah pakai kualitatif, gunakan saja kuantitatif ya, karena kita dengan menyebar kuesioner akan mendapat data bisa sampai ratusan dengan cepat.
ya, asal kita tepat memilihnya. Tapi kalau punya waktu masih 6 bulan, bolehlah kualitatif ya, wawancaranya 1-2 bulan wawancara full, baru nanti kita analisis begitu, ya. Baik, Ibu. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan ini, Bu. Ada pertanyaan dari Ya. beberapa. Dari Laura, izin bertanya bagaimana caranya menentukan topik yang tepat sebagai sebuah penelitian. Ya, topik yang tepat di dalam untuk penelitian itu biasanya kita melihat ada masalah apa, ya. Jadi kita bukan mencari-cari masalah, tetapi kita melihat ada masalah apa yang harus diselesaikan di industri, ya, itu di organisasi, ya. Jadi misalnya saya bekerja di hotel. Di hotel saya ini sering sekali penanganan tamunya itu terlambat, lama misalnya ya. Untuk melayani satu tamu aja, tamu harus menunggu 10 menit baru selesai, dia bisa pergi ke kamar. 10 menit itu waktu yang tidak menyenangkan untuk tamu, gitu. Itu masalah. Nah, kalau kita bisa melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan seharusnya, itu adalah masalah penelitian, ya. Jadi kalau kita nunggu di restoran, nunggu makan berapa menit kita wajarnya 10-15 menit. Kalau menunggu makanan di restoran sampai 30 menit dan ini terjadi terus sering berulang, berarti itu masalah yang cocok diangkat untuk penelitian, gitu ya. Masalah di Bandung ini, Bandung senang dengan jumlah kunjungan wisatawan yang banyak, iya. Tapi masalahnya adalah warga Bandung nggak bisa jalan-jalan. Pasti ini terlalu banyak wisatawannya. Betul, itu masalah. Ya, jadi kita harus bisa melihat kalau di Bandung itu nyaman, itu adalah jumlah wisatawannya yang datang sesuai dengan dengan tingkat hunian yang wajar untuk orang Bandung berkegiatan. Itu nggak ada masalah. Tapi ketika sekarang Bandung itu menjadi tidak nyaman karena apa? Orang Bandungnya nggak bisa berkegiatan di Bandungnya karena jumlah wisatawannya banyak. Itu masalah. Gitu ya Laura ya. Baik, Mau Ibu. bertanya lagi, Terima Mbak? kasih Bu, jawabannya. Mbak, saya bertanya lagi. Iya, boleh, silakan. Masalah wisata Bali yang nggak nyaman gimana? Ya, Bali juga menjadi wisata yang tidak nyaman ketika di Bali itu banyak sekali ya. Misalnya, kalau kita ingin melihat tari kecak yang benar, sekarang kecak udah ada di tempat-tempat yang tidak seharusnya, misalnya gitu. Itu kan udah sesuatu yang salah. Nah, ketika kita melihat sesuatu yang salah, itu bisa menjadi suatu masalah yang diangkat untuk penelitian, gitu. Ya, jadi tidak harus selalu kita melihat hal-hal yang jauh gitu, penelitian saya apa ya topiknya ya, nggak usah. Di lingkungan kita, kegiatan wisata, entah itu hotelnya, hotel yang dibangun pun ya bisa berdampak kurangnya air untuk warga. Itu di Jogja terjadi. Banyaknya jumlah hotel dibangun di area Malioboro ya, menurunkan debit air untuk warga. Itu masalah ya. Tapi apakah itu masalah pariwisata? Mungkin bukan ya. Itu masalah tata lingkungan misalnya. Nah, teman-teman harus bisa melihat masalah wisatanya apa gitu ya. Begitu. Baik, Ibu. Begitu ya, Mas Theo. Kita lanjut ke pertanyaan yang chat ini dari Rifai. Saya mengambil perhotelan Ibu. Untuk sektor itu apakah ada saran menggunakan kuanti ataupun kuali? Karena saya ada kendala terhadap privasi tamu guest ataupun customer. Ya, untuk hotel yang paling memungkinkan adalah kuantitatif ya. Kenapa kuantitatif? Tanpa bertemu kita bisa titipkan kuesioner itu di reception atau disimpan di kamar hotelnya, nanti mereka tinggal mengisi ya. Kuantitatif lebih memungkinkan. Betul, Bu. Kadang juga kalau kita ke hotel itu di front office-nya tuh ada kertas kecil gitu ya, Bu ya. Itu Ya, sebenarnya tanpa disadari itu sebenarnya merupakan survei dari apa namanya para dari hotelnya peneliti sendiri. gitu. Iya, Betul, betul, betul. ya.
Kayak Iya, gitu. Jadi mungkin bisa dibuat sesuatu yang lebih menarik tanpa mungkin pengunjungnya nggak sadar gitu sebenarnya itu tuh adalah kuesioner yang diperuntukkan untuk customer-nya seperti itu. iya, Mungkin betul. Tapi eh, jangan banyak-banyak ya. Kamu tuh nggak suka kuesioner yang banyak-banyak ya, apalagi sampai 2 halaman gitu ya. Terlalu capek ya. iya betul Bu, niatnya mau liburan malah takutnya udah frustasi duluan ya Bu ya. Iya. Lanjut Bu ke Jihan. Ibu maaf izin bertanya, biasanya apa kesalahan umum mahasiswa saat menyusun laporan penelitian pariwisata biar kita bisa antisipasi. Terima kasih Ibu. Ya, kesalahan umum adalah tidak kembali kepada tujuan penelitian yang pertama. Selalu kita ingat rumusan masalah kita, ya. Ketika kita sudah punya hasil, ya, kembalikan ke rumusan masalah. Oh, tujuan kita adalah untuk meneliti ini. Sudah terjawab belum hasil penelitian kita dengan rumusan masalahnya? Kalau sudah terjawab, berarti sudah sesuai, ya. Banyaknya mahasiswa punya tujuan, kemudian hasil penelitian, ya, hasilnya diolah sendiri, dibaca sendiri, tapi tidak dikembalikan. Itu. Yang kedua, ya, kaitkan dengan tidak dikaitkan dengan teori yang sudah digunakan sebelumnya, ya. Jadi hasil penelitian kita itu berdiri sendiri, padahal hasil penelitian kita merupakan salah satu bagian dari pengembangan konsep di penelitian terdahulu yang kita gunakan di bab 2. Ya, kan bab 2 kita berisi macam-macam sumber ya, macam-macam teori si A, si B, si C. Nah, hasil penelitian kita ini ternyata sejalan nggak dengan penelitian si B yang kita rujuk? Oh, sejalan. Itu dituliskan. Hasil penelitian kita seperti ini dan ini sejalan dengan hasil penelitian yang kita gunakan di konsep kita, gitu ya. Kemudian ternyata tidak sejalan, tuliskan bahwa hasil penelitian saya tidak sejalan dengan konsepsi C yang kita gunakan. Hal ini terjadi karena apa? Nah, kalian di situ dikembangkan. Disitulah pembahasan yang paling baik ketika kita mengembalikan hasil penelitian kita ke konsep yang kita gunakan. Begitu, ya. Tuh, semoga bisa menjawab ya Jihan. Lanjut Bu ke Amel. Permisi Ibu, bila kita mendapatkan respon yang berbeda-beda, bagaimana kita menyatukan beberapa respon tersebut? Apakah harus mengambil inti poin atau semuanya? Terima kasih. Ini dalam konsep apa? Ini dalam penelitian apa? Metode apa? Metode kualitatif atau kuantitatif? Kalau kuantitatif berarti alat ukur kita yang salah, kuesioner kita yang salah, ya. Makanya tadi di slide keberapa kuesioner itu harus ada uji validitas atau reliabilitas, ya, itu harus dilakukan, ya, untuk membuat menjadi lebih apa ya, valid, ya, lebih reliable, valid dan reliable, tahan diuji gitu ya. Nah, tapi kalau kualitatif nggak masalah, karena kualitatif itu semua orang punya apa ya, punya Dan pemikiran dan itu hasil yang harus diungkapkan, nggak salah gitu ya. Di dalam penelitian ada yang namanya outlier. Outlier itu adalah bisa mencapai sekian banyaknya ya, sekian persen, kecil sih sekian persen yang berbeda dari yang lain. Itu tidak salah ya. Jadi kalau misalnya data statistik nanti mengatakan semuanya arahnya baik, yang ini sangat tidak baik, dia yang berarti ada sesuatu nih yang salah. Harus kita apakan ini? Ya tetap kita gunakan sebagai outlier juga untuk mengimbangi bahwa tidak semua hasil penelitian itu harus sesuai dengan keinginan kita, gitu. Ya. lanjut ke pertanyaan. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bu ya dari Ya. Hani. Selamat pagi Bu Ani, saya Hania. Izin bertanya Bu Ani, untuk penyebaran kuesioner perlu adanya tipe-tipe sampel penelitian. Apakah tipe-tipe sampel yang kita ambil harus berdasarkan kondisi yang terjadi di tempat penelitian atau bisa berdasarkan opini, Bu? Misalnya, jika ingin melakukan penelitian di tempat A dengan menggunakan tipe sampel berdasarkan opini akan dapat hasil yang berbeda dan unik. Tapi jika menggunakan tipe sampel berdasarkan kondisi yang terjadi akan dapat hasil yang optimal dan efisien. Manakah tipe sampel yang lebih baik diambil, Bu? Ya. Sampel tadi kan ada yang sampelnya itu kan
dalam satu penelitian kita sudah menentukan siapa populasi dan berapa sampel kita, ya. Jadi kita tidak bisa main menentukan sampelnya yang mana aja, nggak boleh, ya. Kita sudah tahu bahwa penelitian mengenai hotel berarti harus ditanyakan ke orang yang pernah menginap di hotel itu, gitu, ya. Atau misalnya saya tidak sangat spesifik menyebutkan nama hotelnya, tapi hotel bintang 3. Berarti kita harus tanya ke responden yang sudah pernah menginap di hotel bintang 3. Hotel apapun tetapi bintang 3. Gitu, ya. Jadi di dalam kuesioner biasanya ada pertanyaan yang mengawali. Ya. Apakah dalam 6 bulan terakhir Bapak Ibu pernah menginap di hotel bintang 3? Kalau jawabannya iya, silahkan lanjut. Jika tidak, jangan, karena itu bukan menjadi sampel kita, gitu, ya. Jadi tipe-tipe sampel penelitian ini ya kita harus sesuaikan dengan kebutuhan tujuan penelitian kita. Kita tidak bisa mengambil sampel yang manapun, ya, tapi kita harus punya kriterianya. Begitu ya, Hani, ya. Begitu Mbak Hani. Untuk sampel sebenarnya ada teori-teori untuk bisa menentukannya. Jadi mungkin bisa dibaca beberapa kriteria-kriteria sampel untuk yang sesuai dengan topik penelitiannya seperti itu ya Bu ya. Ya. Mungkin kita tutup Bu untuk sesi lecturing ini. Terima kasih Bu Aninur atas insight-nya dan juga mahasiswa atas antusiasmenya hari ini. Hari ini 125 peserta. Mungkin sebelum acara saya tutup, untuk mahasiswa yang hadir, silakan untuk mengisi presensi di form evaluasi. Nanti akan saya kirim di link. Dan jangan lupa rekaman kegiatan ini juga akan diunggah di YouTube-nya Pariwisata Universitas Terbuka. Jadi bisa ditonton kembali untuk merecall apa saja materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bu Aninur untuk hari ini. Mungkin akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Bu Dr. Aninur. Semoga kita bisa bertemu kembali Bu dan atas peserta dan peserta atas partisipasinya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk penelitian kita semua dan pengembangan ilmu pariwisata ke depannya. Saya Reski Orientani selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di acara prodi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Mohon maaf jika ada yang Bu. salah dan kurang berkenan. Kasih Terima Bu. kasih, Bu. Saya live ya Mbak Rizky. Terima kasih, Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Bentar ya teman-teman untuk Kasih Bapak Ibu. absennya sebentar ya, saya share dulu. Selamat pagi, Bu Reski. Izin bertanya, apakah ketika mengikuti kegiatan ini kita mendapatkan sertifikat, Bu? Iya, untuk semester ini semua kegiatan itu mendapatkan sertifikat. Namun karena untuk saat ini pesertanya kan sudah banyak ya teman-teman, jadi sudah tidak bisa dipegang oleh prodi. Jadi semuanya itu akan diambil alih oleh fakultas. Jadi karena diambil alih oleh fakultas, jadi mohon untuk ditunggu. Mungkin memang agak lama sebenarnya, mungkin 1 sampai 2 bulan. Jika memang belum ada respon atau belum ada email dari fakultas, boleh untuk reminder ke saya ya teman-teman. Kalau misalnya sertifikatnya belum terkirim seperti itu. Jadi mohon ditunggu untuk 1 sampai 2 bulan ya. Untuk hari ini, untuk sertifikatnya dan presensinya boleh di-scan atau dari sini. Sebentar dulu. Baik, Bu. Terima kasih. Untuk Sama-sama. kegiatan dari awal saya belum menerima sertifikat yang dikirim di email, Bu. Itu acara apa ya? Yang pertemuan-pertemuan sebelumnya itu, Bu. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu memang nggak ada sertifikat. Karena sertifikat itu baru ada di semester ini. Itu juga baru mulai di acara webinar ya teman-teman.